9 malam tiba-tiba ada pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran tuh 4 tuh bunyi sirine tuh di depan tangga tuh yang bener. Aduh, sumpah panik banget. Ini jam 9 malam tiba-tiba ada pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran tuh 4 tuh bunyi sirine tuh di depan tangga tuh yang bener-bener berisik banget. Ternyata ada kebakaran. Kirain kebakaran gimana, jadi tetangga di atas tuh dia tuh ngegoreng apa gitu, deep frying, cuma kayaknya terlalu lama tuh, tinggal sama dia ketiduran terus asap keluar banyak gitu. Aduh sumpah sampai gemeter banget, nggak tahu harus gimana, bener-bener panik. Dan ambulannya tuh ambulan apa namanya, pemadam kebakarannya tuh banyak banget, banyak banget. Kebetulan kan laki kan kerja di luar kota kan, jadi nelfon dia malam-malam. Gue bilang what happening gitu kan, should I ask gitu. Gue yang saking bingungnya tuh mau harus gimana tuh, gue yang gemeter gitu. Karena ini apa namanya, dulu tuh gue punya pengalaman di waktu masih di Jakarta itu ada kebakaran dekat rumah gue, which is itu pabrik. Dan gue tuh bener-bener agak apa, bukan agak ya, trauma banget gitu dengan ngelihat api gede gitu. Nah, gue pikir ada apa? Gue pikir kok tetangga malam-malam tumben banget, vakum gitu, sampai kedengeran banget sih kayak mau tidur. Ternyata ya ampun, oh my goodness. Jadi ceritanya tuh tetangga di lantai satu, yang lantai satu tuh pas persis di atas kita ke kanan, itu tuh dia goreng kayak deep frying kayak gitu kelamaan, terus dia ketiduran, terus dia bangun tuh realize jadi apinya tuh udah keluar gitu, makanya dia langsung telepon pemadam kebakaran kayak gitu. Jadi langsung sigap. Dan 4 pemadam kebakaran, 2 mobil polisi, 1 ambulan, itu orang-orang pada di luar dan gue yang kakinya di jendela. Oh my goodness, seriously malam-malam gue shock banget. Laki gue juga sampai ya udah gue coba telepon polisi, what's going on gitu. Soalnya gue coba untuk tanya ada yang pas ya petugas pemadam kebakaran lari-lari ke tangga kan. Gue bilang what happening gitu kan, masuk ke dalam. Gue bilang gue bilang gitu ya, gue harus gimana gitu kan, si kayak mau tidur gitu. Gue telepon laki gue bilang, dia nggak tahu gue harus gimana. Ya udah lu siapin jaket aja, jaket yang bener-bener lu mau keluar, siapin untuk lu keluar karena dingin kan, lagi musim dingin lagi masih dingin gitu. Aduh gila, gue ngomong sampai gue telepon mertua gitu kan, apa mau di apartemen kita ada kebakaran gitu kan. Ya ampun, terus udah TV tuh ada 2 TV. Ini heboh banget ya sumpah. Udah kayak gitu jadi buat gue panik dong, panik banget kayak gimana kan. Dan gue cuma berdua doang sama Kaya. Kebayang dong yang astagfirullahaladzim. Gue udah yang bener-bener siap-siap, paspor, handphone, dompet itu gue udah masukin jaket semuanya. Gue udah siapin jaketnya Kaya. Tiba-tiba ada suara pemadam kebakaran. Gue sampai nangis tadi, nelfon laki gitu kan, gue harus gimana gitu kan. Kalau dia bilang ya udah ya udah kalau udah ditelepon gitu, dibilang katanya udah gue ada telepon polisi, kata polisi nggak masalah, itu cuma kayak ada kesalahan, cuma nggak masalah deh pokoknya. Dibilang ya kayak gimana, gue bilang yang mana, gue jadi kan biar tahu kan posisinya tuh yang seperti apa, yang di mana. Jadi gue misalkan amit-amit kalau misalnya kebakaran gue bisa lewat mana gitu. Enggak, dibilang kalau misalkan pun lu harus ninggalin apartemen, polisi atau pemadam kebakaran lu pasti ngebantu lo gitu kan. Aduh ya Allah, sumpah shock banget, sumpah shock banget. Gue liat tetangga gue sebelah nggak ada orang juga. Terus gue lihat lewat pintu belakang, lewat balkoni gitu, gue cium kok kayak bener-bener bawa apa sih, kayak kabel. Gue ciumnya kayak bawa kabel angus gitu. Gue parno banget lagi gue. Di apartemen kan ada smoke detector kan, jadi kalau misalnya pun ada asap ya pasti akan bunyi gitu kan. Jadi ya udah lu relax. Gimana mau relax, ya Allah, gue pernah trauma sama api. Astagfirullahaladzim, ini bener-bener sih ya, yang pastinya gue nggak akan bisa tidur sih, ini nggak akan bisa tidur sih. Shock banget sih. Kayak sih masih laya-laya tadi bilang
nggak tahu kan, Dina cuma nanya, Mama, what is this gitu kan. Oh kayak it's fireman, it's okay. Coba gue takut kan namanya, tapi gue jujur gue sampai gemeter, gue nggak tahu harus gimana ya Tuhan. Aduh serem banget sumpah, serem banget. Aduh untungnya gitu, amit-amit sih. Dan kejadian malam ini kayak gitu, ada api. Dan kemarin sore itu tetangga yang sebelah kita juga itu tembok depan pinggir jalan rubuh apa ya, jatuh, lepas itu bata-batanya. Dan itu pun gue di pintu gue diketok sama orang yang lagi jalan gitu kan. Kenapa? Gue bilang ada apa? Gue bilang itu lu kenal nggak tetangga lu sebelah? Tetangga gue enggak, gue bilang kayak gitu. Ya pas itu ini temboknya itu runtuh, jatuh gitu. Itu ngebayain banget pas gue lihat. Gila, itu bener-bener kayak setengah gitu. Gue ini dong, gue telepon lagi laki gue, karena gue nggak harus tahu gue nelfon siapa gitu kan. Harusnya kata laki gue kalau memang emergency lu bisa telepon langsung polisi bantu lo. Tapi kan menurut gue itu sih, maksudnya lu jebol parah, tapi well itu kan ada yang tinggal juga gitu. Harusnya kan dia yang tanggung jawab dan dia yang tahu. Gue bener-bener nggak tahu awalnya, sampai ditelepon deh, ditanya sama tuh orang, coba aja gitu kan. Akhirnya gue keluar, gue foto, gue kirim ke laki gue kirim ke owner building deh gitu, untuk bilangin ini tembok jebol kayak gitu. Emang nih apartemen lama sih, dan untung banget ya Allah, alhamdulillah kita tuh mau pindah bulan depan ke rumah gitu. Jadi memang udah it's time ya gitu. Ya Allah bersyukur banget deh, soalnya panik banget sih, soalnya bener-bener panik. Nggak tahu, gue bayangin gue bawa kaya gitu kan, amit-amit sampai kejadian gitu, barang-barang gitu kan. Terus aduh yang penting sih pasti kan gue bawa kaya gitu keluar. Gue udah siapin paspor. Gue inget pesan nyokap gue, eh kalau kejadian emergency itu seperti apa. Dulu gue pernah inget waktu yang kejadian itu, tahun berapa waktu itu ya, tahun 93 deh kalau nggak salah. Gue masih SD gitu. Jadi ada kebakaran pabrik gitu, gasnya bocor sampai yang bener-bener itu kayak sekitar cuma 200 meter gitu dari rumah gue. Dan nyokap gue ini file-file yang harus dibawa, which is kayak akta kelahiran lah, kakak segala macam itu satu tas gitu yang jadi bawa. Dan kebetulan gue yang bawa, dan saat itu gue nggak kuat ngeliat api yang bener-bener kelihatan ke atas gitu. Dan gue pingsan yang bener-bener itu yang buat gue sampai ingat sampai sekarang. Jadi gue ngeliat api dengan, kalau misalnya ada pemadam kebakaran gitu, sumpah gue takut banget sampai gue gemeter banget sampai yang gila, kita mau tidur ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue telepon laki, gue telepon mertua, oh my goodness, sampai sekarang pun gue masih gemeter. Oh my god. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada, dan selalu bersyukur. Gitu deh curhatnya hari ini. Sampai mau nangis. Yaudah ya, dadah. Sweet dream bagi yang untuk baru mau tidur. Aduh, takut. Thank you. I love